Bab 2036. Baru saat itulah Zeke menghentikan langkahnya. Dia berbalik untuk membantu Yasmin, berkata, "Ayo, ceritakan semuanya." Yasmin terus menangis dengan sedihnya. "Tidak, saya membuat kesalahan besar. Bahkan kematian saya tidak akan cukup untuk membebaskan saya dari apa yang saya lakukan." Butuh banyak bujukan sebelum Yasmin akhirnya tenang dan menceritakan apa yang terjadi. Yasmin telah menjadi yatim piatu di usia muda dan tidak pernah merasakan kebahagiaan berada dalam keluarga yang penuh kasih. Tumbuh dewasa, dia akan pergi dari rumah ke rumah di desa, berharap seseorang akan berbaik hati untuk menawarinya makan. Oleh karena itu, dia berjuang untuk bertahan hidup setiap hari sendirian. Beberapa tahun yang lalu, dia sedang mengumpulkan tumbuhan di gunung terpencil ketika dia digigit ular. Dia biasanya membawa penawar bersamanya. Tapi dia kehilangannya hari itu saat mendaki gunung. Tanpa penawarnya, dia hanya bisa duduk di sana dan menunggu kematian. Dia tidak sadarkan diri dan beberapa saat lagi akan meninggal ketika seorang pemuda kebetulan lewat. Dia segera merawatnya dan berhasil menariknya dari pintu kematian. Namun, bahkan setelah Yasmin pulih, dia masih lemah dan tidak bisa berjalan. Pemuda itu terus berada di sisinya, merawatnya sampai dia mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya. Yasmin tersentuh oleh bagaimana dia merawatnya dengan baik, dan akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk memulai suatu hubungan. Namanya Klaus Murako, tapi sayangnya, dia berasal dari klan Black Murako. Saat itu, klan Murako Hitam dan klan Murako Putih tidak bersahabat, sehingga tidak mungkin hubungan mereka mendapat restu dari kedua belah pihak. Tidak punya pilihan, mereka diam-diam mulai bertemu satu sama lain, tidak berani memberitahu satu jiwa pun. Kemudian, beberapa hari yang lalu, Klaus pergi ke Yasmin dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan cara agar mereka bisa bersama selamanya. Secara alami, Yasmin sangat gembira dan dengan cepat mendesaknya untuk lebih jelasnya. Dia kemudian mengatakan bahwa karena Yasmin adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga lain, dia harus mempertimbangkan untuk bergabung dengan klan Murako Hitam. Dengan begitu, mereka bisa segera menikah. Tapi tanpa pikir panjang, Yasmin menolak sarannya. Meskipun orang tuanya telah meninggal, dia telah makan makanan yang tak terhitung jumlahnya di rumah penduduk desa lainnya selama bertahun-tahun dan menganggap mereka sebagai keluarganya. Terlepas dari cintanya pada Klaus, tidak mungkin dia bisa meninggalkan keluarganya, orang-orang yang membesarkannya. Tidak dapat meyakinkannya sebaliknya, Klaus akhirnya memutuskan bahwa dia akan meninggalkan klan Murako Hitam dan bergabung dengan klan Murako Putih. Yasmin sangat tersentuh dengan keputusannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa dia mencintainya hingga rela meninggalkan rumahnya untuknya. Namun, agar Klaus menjadi bagian dari klan Murako Putih, cacing pengikat kehidupannya harus berjanji setia kepada leluhur klan Murako Putih. Namun, progenitor adalah kekuatan hidup klan Murako Putih dan sangat dirahasiakan. Oleh karena itu, orang luar jarang diizinkan untuk melihatnya. Tidak mau mengambil risiko, Yasmin memberitahu Klaus bahwa mungkin mereka harus terus bertemu secara diam-diam. Klaus merasa tidak puas dengan tanggapannya, mengatakan bahwa tampaknya tidak adil bahwa dia tidak mau mengambil sedikit risiko ketika dia berencana meninggalkan rumahnya untuknya. Memanggilnya karena tidak mempercayainya, dia ingin putus dengannya. Di bawah ancaman kehilangan Klaus, Yasmin akhirnya mengalah dan setuju untuk membawanya ke progenitor. Tanpa diduga, dia berubah pikiran begitu dia menyentuh leluhur klan Murako Putih. Saat itu, Yasmin tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa mungkin dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat meninggalkan klan Murako Hitam begitu saja. Dimengerti. Baru setelah Andres memberitahu mereka tentang cedera progenitor, Yasmin menyadari bahwa saran Klaus untuk bergabung dengan klan Murako Putih bisa menjadi jebakan. Dia menduga bahwa dia pasti telah menyakiti progenitor dengan berpura-pura menyentuhnya. Selain itu, waktu cederanya cocok. Kesadaran itu telah memenuhi Yasmin dengan penyesalan. Untuk menebus kesalahannya yang besar, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan progenitor. Pada saat Yasmin selesai memberitahu Zeke apa yang terjadi, dia menangis terseduh-seduh. "Saya mengecewakan semua orang. Saya mohon, Tuan Williams. Biarkan saya mati untuk menebus apa yang telah saya lakukan. Saya pantas mati." Zeke menghela nafas berat. Apa itu cinta? Bagaimana mungkin orang rela mati demi cinta? Yasmin dulu sangat ceria dan penuh kehidupan, tapi lihatlah apa yang telah dilakukan cinta padanya. Klan Black Murako benar-benar tercela.
Bab 2037. Sekali lagi, progenitor dan Zeke berkomunikasi melalui kesadaran mereka. Karena dia telah mengakui kesalahannya, saya menerima permintaan maafnya. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya tidak menyalahkan dia karena ingin melakukan itu. Zeke memelototi progenitor. Diam. Jawabannya membuat progenitor marah. Dia bersedia menawarkan hidupnya untuk menebus dirinya sendiri, jadi saya hanya mengabulkan keinginannya. Apa yang salah dengan itu? Zeke, sudah kubilang diam. Terintimidasi oleh tatapan pembunuh Zeke, progenitor akhirnya terdiam. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya progenitor tidak lagi dalam bahaya kritis. Tidak apa-apa sekarang, kata Zeke. Setelah hening sesaat, Yasmin berbalik dan menatap progenitor dengan penuh perhatian. Kok bisa? Pak Andres bilang ada. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, progenitor berguling dan mengedipkan matanya yang besar dan bulat. Air mata kegembiraan dan kelegaan mengalir di cek Yasmin. Oh, terima kasih Tuhan. Luar biasa. Aku sangat senang progenitor baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Bahkan kematianku tidak akan cukup untuk menebusnya. Ketika Yasmin akhirnya berhenti menangis, dia tiba-tiba bertanya, jika progenitor baik-baik saja, mengapa Pak Andres mengatakan bahwa dia sudah mati? Jangan bilang. Apakah dia melakukan itu karena dia ingin memancingku keluar? Zeka mengangguk. Yasmin menjadi merah karena malu. Saya telah mengecewakan Pak Andres. Saya tidak mungkin menghadapinya lagi. Zeke menepuk pundaknya. Jangan khawatir. Baik dia maupun progenitor tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi. Lagi pula, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka tidak menyalahkanku? Tanya Yasmin, sedikit bingung. Nenek moyang berkata bahwa ia tahu kamu tidak bersalah dan tidak berniat menyalahkanmu, jawab Zeke. Yasmin menatap Zeke, tercengang. Bagaimana kamu tahu itu? Nenek moyang tidak bisa bicara. Saya bisa berkomunikasi dengannya melalui kesadaran saya, jelas Zeke. Bagaimana mungkin? Dengan lantang, Yasmin berkata dengan nada kaget, sejauh yang saya tahu, hanya master progenitor yang dapat berkomunikasi dengannya secara mental. Itu berarti hanya penatua yang dapat melakukannya. Anda bukan bagian dari klan, jadi bagaimana Anda bisa? Aku sudah mengatakan berkali-kali sebelumnya bahwa aku adalah sesepuh dari klan Murako Putih, kata Zeke sedikit tidak sabar. Yasmin menganga padanya. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, saya pernah melihat potretnya sebelumnya. Dia seorang pria berambut putih berusia sekitar 70 atau 80 tahun, tetapi Anda masih muda. Bagaimana mungkin kalian berdua menjadi orang yang sama? Kamu pasti bercanda. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda percaya padaku? Zeke bertanya, putus asa. Mudah. Jika benar kamu bisa berkomunikasi dengan progenitor, perintahkan dia untuk melakukan beberapa tindakan dan aku akan mempercayaimu. Oke. Aku akan memintanya berguling di lantai sekarang. Menggunakan kesadarannya, Zeke memerintahkan progenitor untuk berguling di lantai. Nenek moyang langsung menolak. Namun, ketika melihat Zeke perlahan mengepalkan tinjunya, ia tidak punya pilihan selain menurut dan berguling di lantai sekali. Apakah ini nyata? Tangan Yasmin terbang ke mulutnya karena terkejut. Itu benar-benar berguling di lantai. Mungkin itu hanya kebetulan. Bisakah kamu memintanya berguling 3 kali? Oleh karena itu, Zeke menggunakan kesadarannya dan memerintahkan progenitor untuk melakukannya. Betapa kekanak-kanakan. Nenek moyang memutar matanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Ya Tuhan. Benar-benar bingung, Yasmin menatap Zeke dengan kaget. Itu benar. Aku tidak percaya itu benar. Kamu benar-benar sesepuh klan Murako Putih. Aku Yasmin Murako dari klan Murako Putih yang bertugas menjaga obatnya. Salam, Elder. Dengan itu, Yasmin berlutut. Zeke segera membantunya berdiri, berkata, itu tidak perlu. Berjuang untuk menekan emosi yang meluap-luap di dalam dirinya, Yasmin bertanya, Tuan Williams. Maksudku, penatua. Apakah ini berarti bahwa Andalah yang menyembuhkan progenitor? Dia mengangguk. Yasmin sepertinya masih ingin bertanya lebih banyak, tapi pikirannya campur aduk. Dia sangat bingung. Yang lebih tua seharusnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih, jadi bagaimana dia menjadi seorang lelaki muda? Pada saat itu,
Pada saat itu, Zeke menyela pikirannya dengan mengatakan, jika kamu memiliki lebih banyak pertanyaan, kamu bisa menanyakannya nanti. Aku punya tugas untukmu sekarang. Bab 2038. Saya, Yasmin Murako dari klan Murako Putih, berjanji untuk melayani Anda sampai hari kematian saya, jawab Yasmin dengan sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menyebarkan berita kematian progenitor ke klan Murako Hitam sesegera mungkin, perintah Zeke. Yasmin menatapnya dengan heran. Apa kamu yakin akan hal itu? Begitu mereka mengetahui tentang kematiannya, mereka akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran pada kita. Serahkan saja padaku dan lakukan apa yang aku katakan, jawab Zeke. Yasmin mengangguk dan pergi, masih terguncang karena apa yang baru saja terjadi. Tatapan Zeke mengarah ke progenitor. Anda harus terus berpura-pura mati setelah ini. Nenek moyang, mengapa saya harus? Zeke mengangkat tinjunya. Karena ini. Nenek moyang tersentak. Kau sangat jahat. Setelah memastikan progenitor tahu apa yang harus dilakukan, Zeke pergi dan langsung menuju kamar Andres. Saat pemimpin klan melihat Zeke masuk, dia langsung melaporkan situasi terkini. Orang-orang yang saya kirim gagal menangkap pengkhianat, tapi jangan khawatir. Terlepas dari apakah itu membutuhkan 1 hari atau 1 bulan lagi, saya tidak akan beristirahat sampai kita menemukan pengkhianat itu. Tidak perlu untuk itu. Anda dapat meminta mereka untuk kembali, kata Zeke. Andres menatapnya, bingung. Mengapa? Aku sudah menemukan pengkhianatnya, ungkap Zeke. Hah? Andrea menatapnya, sangat gembira. Siapa itu? Kami punya peraturan di sini, dan aku akan memastikan untuk memberikan hukuman berat yang sesuai. Itu Yasmin Murako. Apa? Keterkejutan Andrea mirip dengan Yasmin ketika dia mengetahui Zeke adalah yang lebih tua. Yasmin, bagaimana ini mungkin? Gadis itu. Ini mengecewakan. Aku sudah mencurigai orang lain, tapi tidak pernah dia dan Erwin. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Kami membesarkannya sejak dia masih kecil, tapi aku tidak percaya dia ternyata orang yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh tercela. Peristiwa tertentu memaksanya, jadi jangan salahkan dia. Anda hanya menyalahkan diri sendiri karena gagal melindungi progenitor, kata Zeke. Kemudian, dia melanjutkan dengan menceritakan kembali kisah cinta antara Yasmin dan Klaus. Pada saat Andres mendengarkan sampai akhir, dia sangat marah. Aku tahu itu. Aku tahu klan Murako Hitam diam-diam merencanakan sesuatu. Siapa sangka mereka akan membungkuk begitu rendah. Mereka berani mempermainkan emosi salah satu anggota klan kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada tidak mungkin klan kita bisa hidup berdampingan. Anak konyol Yasmin itu selalu memiliki rasa kesetiaan dan kebenaran yang kuat. Itu sebabnya dia mudah ditipu oleh apa yang dia pikir adalah cinta. Setelah menyadari bahwa Yasmin adalah korban dan tidak bersalah, perlahan Andres mulai tenang. Dia selalu memperlakukan Yasmin sebagai putrinya sendiri, jadi dia tidak tahan mengetahui bahwa dia telah dikhianati olehnya. Meskipun dia digunakan sebagai pion dalam permainan seseorang, aku senang mengetahui bahwa dia tidak sengaja mengkhianatiku. Kamu harus segera menarik penjaga di pintu masuk klan Murako Putih. Saya telah meminta Yasmin untuk membantu saya mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri, jadi kita harus mempermudahnya, jelas Zeke. Andres segera memanggil beberapa anak buahnya dan menginstruksikan mereka untuk menyampaikan perintahnya kepada para penjaga. Sementara itu, Yasmin telah berjalan ke pintu masuk klan Murako Putih, memastikan tidak membuat suara apapun. Setelah memindai area untuk memastikan dia sendirian, dia mengeluarkan seruling bambu dan mulai memainkan melodi di atasnya. Sebelumnya, Yasmin dan Klaus biasanya akan bertemu di tempat yang tepat saat larut malam, dan seruling bambu adalah satu-satunya cara dia bisa berkomunikasi dengannya. Tidak lama kemudian, Klaus tiba. Dia berkulit gelap dan tampan, dan dia memiliki senyum cerah. Senyum cerah itu adalah salah satu alasan Yasmin jatuh cinta pada Klaus. Namun, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah jijik ketika dia melihatnya sekarang. Apa senyum palsu? Klaus berjalan ke Yasmin dan meraih tangannya. Kamu ingin melihatku? Dia dengan cepat menghindari sentuhannya, ekspresinya sedingin es. Bingung, Klaus bertanya padanya ada apa. Marah, dia meledak, jujurlah padaku. Apa alasan sebenarnya memintaku membawamu ke leluhur klan Murako Putih tempo hari? Yasmin, kenapa kamu menanyakan itu padaku? Kamu tahu betul kenapa aku melakukan itu. Bab 2039.
Yasmin berkata, saya ingin Anda secara pribadi memberitahu saya itu. Baiklah, aku akan berterus terang padamu. Aku ingin bergabung dengan klan Murako Putih. Itu sebabnya aku ingin membiarkan Lifebound Worm berjanji setia kepada leluhur klan Murako Putih. Hanya dengan begitu aku bisa tetap bersama-bersamamu selamanya, aku Klaus. Setelah jeda, dia melanjutkan, tapi, semua anggota keluargaku ada di klan Murako Hitam. Jangan khawatir, aku akan mencoba meyakinkan mereka untuk bergabung dengan klan Murako Putih bersamaku. Dengan begitu, kita tidak akan harus berpisah lagi. Katakan yang sebenarnya, bentak Yasmin. Klaus sedikit terkejut ketika dia berkata dengan gugup, saya mengatakan yang sebenarnya. Matamu mengatakan sebaliknya. Katakan yang sebenarnya sekarang, atau ini akan menjadi yang terakhir kamu melihatku. Klaus panik. Yasmin, apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Yasmin mencibir, Klaus. Niatmu sangat baik. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu hadapi? Jengkel, dia memarahi, pemimpin klan mengumumkan bahwa progenitor meninggal hari ini karena tidak dapat pulih dari cedera serius. Anda pasti orang yang menyakiti progenitor. Mengapa Anda melakukan itu? Klaus bingung mendengar tuduhan Yasmin. Dia melebarkan matanya dengan tidak percaya dan berkata, Yasmin, apakah? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa nenek moyang klan Murako Putih sudah mati? Apakah kamu bercanda? Hentikan aktingnya. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Yasmin terkekeh. Apakah kamu berani bersumpah kepada leluhur klan Murako Hitam bahwa kematian leluhur kita tidak ada hubungannya denganmu? Klaus ragu-ragu. Nenek moyang adalah jangkar kepercayaan klan Murako Hitam seperti halnya klan Murako Putih. Dia tidak nyaman berbohong tentang hal itu. Lagi pula itu kamu. Teriak Yasmin saat air mata mengalir di pipinya. Kamu pembohong. Kamu B***Earth yang tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa berbohong padaku? Meskipun Yasmin menduga bahwa itu perbuatan Klaus, dia masih berpegang pada secercah harapan sebelum dia memiliki bukti kuat bahwa dia memang berada di balik layar. Hati Yasmin hancur saat menyadarinya. Yasmin, tolong dengarkan aku. Klaus meraih tangannya dan menjelaskan dirinya sendiri, Yasmin, aku hanya melakukan itu untuk kita. Tolong percayalah bahwa aku selalu memikirkan kepentingan terbaik kita apapun yang aku lakukan. Aku selalu mempertimbangkan yang terbaik untukmu. Yasmin menyeka air matanya dan mengertakkan gigi sebagai tanggapan. Oke, kamu bilang itu untuk kebaikanku sendiri. Cerahkan aku, kalau begitu. Apa manfaat kematian nenek moyang klan Murako Putih untukku? Semua cacing parasit dari klan Murako Putih berasal dari leluhur. Jadi, ketika leluhur mati, cacing pengikat kehidupan klan Murako Putih akan mati dalam waktu beberapa hari. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan Murako Putih adalah dengan memiliki satu leluhur pemersatu. Jika saya tidak salah, untuk hidup, orang-orang dari klan Murako Putih hanya dapat berbagi leluhur dengan klan Murako Hitam. Ketika klan kita digabungkan, bukankah sudah seharusnya kita menikah? Kemudian, Yasmin terkekeh. Klaus, kamu memang memikirkan kepentingan terbaikku. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku? Pergilah. Jangan berani-berani datang mencariku lagi. Dia berbalik untuk pergi tanpa sadar. Klaus melangkah maju dan memegang tangannya. Yasmin, aku hanya melakukannya agar kita bisa bersama. Yasmin mencoba menamparkan Klaus, tetapi dia berhasil mengelak tepat waktu. Meskipun dia adalah orang yang pemarah, Yasmin mulai gelisah. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan menghela nafas. Yasmin, tolong tenanglah. Aku yakin kamu pada akhirnya akan mengerti maksudku. Lalu, dia pergi. Air mata mengalir di pipi Yasmin tak terkendali. Klaus, kamu telah mempermainkan perasaanku dan menyakiti klan Murako Putih. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah semua ini selesai dan bersih, aku akan mati untuk menebus kerusakan yang telah aku sebabkan pada klan Murako Putih, dan kemudian aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Ketika Klaus kembali ke klan Murako Hitam, kesedihan di wajahnya menghilang begitu saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri, terutama setelah mengetahui bahwa nenek moyang klan Murako Putih telah mati. Haha. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Yang mulia pasti akan menghadiahi saya dengan mahal untuk ini. Bab 2040. Saya tidak menginginkan siapapun kecuali Yasmin. Beraninya dia mencoba memukulku.
Aku akan memberimu pelajaran di tempat tidur. Klaus berlari ke kamar Kain. Saat itu, Kain sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia layu kesakitan setelah dipukuli oleh Zeke. Marah, dia berharap bisa menguliti Zeke hidup-hidup. Namun, Cain mengetahui fakta bahwa tidak praktis membalas dendam dari Zeke sekarang. Dia mencengkeram foto Zeke di tangannya dan gunting di tangan lainnya. Kemudian, dia memotong foto Zeke menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahnya. Klaus masuk ke kamar dan berlutut di depan Kain. Yang mulia, bagaimana perasaanmu saat ini? Cain melemparkan pandangan tajam ke arah pria itu dan membentak, saya yakin Anda memiliki mata untuk melihat sendiri. Klaus tersenyum malu-malu dan berkata, Yang mulia, harap berhati-hati. Saya punya kabar baik untuk dilaporkan kepada Anda. Kain tertarik, dan dia akhirnya melihat ke arah Klaus. Kabar baik apa? Dia sangat membutuhkan kabar baik untuk meringankan suasana hatinya. Klaus kemudian mengumumkan, rencana kita telah berhasil. Leluhur klan Murako Putih sudah mati. Cain merasakan jantungnya berdegup kencang saat mendengar berita menggembirakan itu. Apakah ini dapat diandalkan? Mungkinkah itu berita palsu? Jangan khawatir. Aku mendengarnya dari Yasmin dari klan Murako Putih. Dia sangat terpukul bahkan aku merasa tidak enak padanya. Itu keren. Cain membanting mejanya saat dia melompat dari tempat tidurnya dengan gembira. Namun, dia segera menyesalinya karena dia merasa seluruh tubuhnya sakit. Kita akan melanjutkan dengan, rencana kita. Tunggu saja, klan Murako Putih. Aku akan menjadikan kalian semua budakku suatu hari nanti, kata Cain sambil mengerang kesakitan. Melihat luka di tubuh Cain, Klaus tampak khawatir. Yang mulia, mengingat cedera Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat melanjutkan rencana kami. Mengapa tidak menunda rencana tersebut selama beberapa hari? Saya pikir klan Murako Putih bahkan mungkin tidak dapat melakukannya. Beberapa hari ini dan akan mencari perlindungan dari kami. D*N, aku tidak sabar untuk membuat B*Z*Earth itu menderita. Tapi, kamu benar. Aku tidak berdaya sekarang. Mungkin aku harus membuat mereka menderita selama beberapa hari dulu, kata Cain. Yang mulia, saya punya permintaan, dan saya harap Yang mulia tidak menganggapnya sebagai kesombongan, kata Cain. Kamu telah melayani klan Murako Hitam dengan baik. Beritahu aku permintaanmu, dan dengan senang hati aku akan memenuhinya dengan kemampuan terbaikku. Yang mulia, ketika klan Murako Putih bergabung dengan barisan klan Murako Hitam, saya ingin meminta restu Anda untuk mempertunangkan Yasmin Murako dengan saya, kata Klaus. Kain tampak bingung dan berkata, kenapa? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Klaus memberinya senyum pahit. Yang mulia, itu mungkin bukan cara terbaik untuk mengungkapkannya. Saya telah bersama Yasmin cukup lama, tapi dia benar-benar bersikeras untuk tidak membiarkan saya menyentuhnya. Sebagai seorang pria, saya yakin Anda harus mengerti bahwa kami mencintai tantangan seperti ini lebih dari apapun. Terhibur. Kain setuju dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan segera menunangkan Yasmin denganmu ketika klan Murako Putih berjanji setia kepada klan Murako Hitam. Pastikan untuk membuat kami bangga ketika Anda akhirnya mencetak satu. Terima kasih atas restunya, Yang mulia. Klaus menjawab dengan menyenangkan. Klaus hanya berpura-pura acuh tak acuh terhadap Yasmin. Sebenarnya, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Bagaimanapun, mereka berdua telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama. Apalagi, mengingat penampilannya yang memikat, akan sulit bagi pria manapun untuk menolaknya. Selama beberapa hari berikutnya, tampaknya klan Murako Putih berjalan lancar. Ketika kekuatan gelap muncul di dalam fakta yang sebenarnya, Zeke telah memerintahkan leluhur klan Murako Putih untuk terus berpura-pura mati. Sementara itu, cacing pengikat kehidupan dari klan Murako Putih menjadi gelisah dan lemah selama beberapa hari karena tidak dapat merasakan kehadiran progenitor. Secara alami, orang-orang dari klan Murako Putih sangat khawatir. Mereka tidak meragukan kematian progenitor sejak Lifebound Worm menjadi lebih lemah setelah kematiannya. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh klan mengikuti jejak cacing pengikat kehidupan mereka.